warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini PBNU mendapatkan kehormatan kunjungan dari PP Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bapak Haji Haidar Nasir dengan rombongan yang cukup lengkap, ada Sekung, ada beberapa ketua, bendahara agung dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan kami ngobrol dengan gayang sekali tadi. Ada banyak hal yang kami bicarakan. Yang intinya adalah bahwa setelah kita merasakan, menyaksikan selama ini bahwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah baik sebagai hubungan antar organisasi maupun hubungan antar jamaah selama ini sudah begitu harmonis, maka sudah saatnya NU dan Muhammadiyah ini melakukan hal-hal yang lebih konkret sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Dari pihak kami sendiri, PBNU, kami secara terus terang menyampaikan kepada Kiai Haidar bahwa kami butuh banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan real dari organisasi seperti soal pengelolaan lembaga-lembaga layanan dan lain sebagainya. Nanti kedua belah pihak akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini, karena kalau soal komunikasi langsung sebetulnya sudah biasa dari dulu. Bagaimana kita bersama-sama mencari, membangun strategi untuk menciptakan momentum-momentum sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap mood masyarakat menyangkut berbagai macam isu. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik. Dalam politik ini perlu ada pimpinan moral supaya segala sesuatunya tidak hanya dibrand oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan, dan ada banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang hikmah yang sangat suci bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bersama. Dan kami berterima kasih sekali atas kunjungan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya dan segenap anggota pimpinan PBNU serta rekan-rekan wartawan anggota PP Muhammadiyah. Kami 8 anggota PP Muhammadiyah bersilaturahmi bagaimana tadi disampaikan oleh Gus Yahya. Setelah PBNU terbentuk, Gus Yahya ke kantor Menteng PP Muhammadiyah, dan sekarang setelah kami bermuktamar, biarpun pasangan lama tapi tetap kita berkunjung dan menyambung silaturahmi. Dan betul bahwa sebenarnya komunikasi, kemudian kita juga sering berdialog, ketemu itu sudah sering kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah kerja bersama yang bisa kita kembangkan baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan bahkan di level global. Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan, termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional sebagai bagian dari
mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan begitu progresif ya. Saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah itu, jadi sudah kalah itu kantor PP Muhammadiyah. Yang kedua, betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia, dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh, sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what and how gitu ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pemimpin bangsa. Dan tadi kepemimpinan moral seperti istilah yang kita sepakati yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih baik di eksekutif maupun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial, dan kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri. Yang kedua, ada realitas yang harus kita emban bersama, di mana rakyat kita kan mayoritas masih ekonominya di bawah gitu kan. Memang gini rasionya mulai membaik, tapi kemiskinan juga kan masih cukup besar. Problem-problemnya juga banyak, lebih-lebih setelah pandemi. Maka kita bersepakat untuk terus mendorong negara ini mewujudkan ekonomi berkeadilan. Di samping keadilan yang lain, politik yang adil dan lain sebagainya, tapi fokus bahwa ekonomi berkeadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan mensejahterakan rakyat. Nah, itu perlu menjadi concern juga bagi kontestasi politik ke depan, agar tidak sekedar soal bagi-bagi kekuasaan ya. Jadi, tapi yang paling penting Indonesia ini dengan rakyatnya yang 271 juta itu mau diapakan ya, agar mereka lebih hidup sejahtera. Saya pikir elitnya sudah cukup lebih sejahtera ya, gitu. Tapi rakyat itu yang harus kita sejahterakan. Nah, yang terakhir dalam konteks kami sebagai gerakan keagamaan akan terus berkomitmen memandu umat agar menjadi umat yang cerdas, umat yang damai, umat yang bersatu dalam keagamaan, sekaligus juga umat yang makin maju kehidupannya. Dan tugas kami sebagai ormas besar itu tentu berada di garis depan agar membantu umat seperti itu. Jadi itu, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan adakan pertemuan-pertemuan untuk mencari langkah-langkah bersama yang bisa nyata gitu ya, dan bisa dirumuskan bersama dari kerjasama kita berdua sebagai organisasi besar. Itu terima kasih sekali lagi Gus Yahya atas sambutannya. Tadi kita ngobrol santai dan diakhiri tadi dengan makan nasi kebuli yang istimewa produk PBNU. Ketemu pers ada
dan mungkin bisa dipertegas kembali. Kesepakatan sebenarnya tidak ada kesepakatan yang terumuskan secara rigid, itu tidak ada, apalagi kesepakatan tertulis. Kami hanya tadi ngobrol dan diskusi, dan dari obrolan itu banyak hal ternyata apa boleh buat, memang aku dan Muhammadiyah ini terlalu banyak kesamaannya, sehingga dari obrolan tadi itu banyak hal yang kemudian kami sependapat, sepikiran. Misalnya soal tadi itu yang sudah disebut oleh Pak Khairul juga, soal kebutuhan pembangunan rural, soal kebutuhan untuk membangun strategi memperjuangkan ekonomi yang lebih adil dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Ya, nanti bahkan tadi ada pikiran bagaimana kalau kita bikin ngobrol-ngobrol bareng gitu secara agak rutin, ya mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Memang sekarang ini kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama yang konkret antara NU dan Muhammadiyah, saya kira sudah semakin besar. Tuntutannya semakin. Jadi kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara, ya. Dan juga tentang komitmen untuk melakukan menjalankan kompetisi secara lebih bermoral, lebih bersih, tidak meriskir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya, hal semacam itu. Jadi yang kita sebetulnya ingin lihat lebih banyak, kita tidak akan mengatakan bahwa belum ada selama ini, tapi kita ingin melihat lebih banyak. Dan untuk itu memang bentuk kemungkinan moral. Dan NU dan Muhammadiyah tentu akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap, dengan membuat seruan-seruan terkait dengan moral itu. Ada dua tren ya yang kita lihat. Pertama, konsesi politik lewat usaha-usaha koalisi itu bagus. Kemudian yang kedua, bagus dalam arti itu bagian dari politik. Kedua, pernyataan-pernyataan yang kompetitif, ya, tetapi bisa mengarah pada polarisasi, itu juga biasa terjadi. Tetapi ketika dua hal itu terus intens menjadi state of mind kontestasi para elit politik, ini bisa tidak konstruktif, gitu ya. Nah, maka kita mendorong agar pertama bahwa visi kebangsaan yang sudah diletakkan oleh para pendiri negara ini harus dielaborasi dan bila perlu dibawa ke ruang publik menjadi diskusi-diskusi politik para kontestan atau calon kontestan agar jelas arahnya. Nah, yang kedua, bahwa ada tanggung jawab moral setiap elit untuk supaya membuat pernyataan langkah-langkah yang tidak mengarah pada polarisasi karena harganya terlalu mahal. Nah, disitulah kami tanpa mengadjustment ya elit dan kekuatan serta proses kontestasi ini, tetapi kami ingin bersama menghadirkan kepemimpinan moral dan visioner seperti tadi. Itu aja ya menjadi komitmen. Mantap. Terima kasih Pak. Sehat terus Pak Yai. Sehat terus. Oke teman-teman. Yes, Bun. Ini wartawan sekaligus floor director ini gini. Alhamdulillah. Ya udah. Kita konversinya di lantai bawah. Oke. Siap, J, monggo. Monggo. Ayo mundur. Ayo mundur. Aduh, Pak Yainya mau ngobrol nih, serius nih. Pak Yai capek.